Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Setio Nugroho SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bibis Luhur 1. Yang terhormat Ibu Elva Nur Izzati SPD selaku mentor. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Bibis Luhur 1. Acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di SD Negeri Bibis Luhur 1 Surakarta oleh Ibu Katerina Eka Ratna Sari SPD. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah doa. Acara kedua, pemaparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Acara yang keempat, penilaian dan saran dari mentor. Acara yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali acara seminar pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya, pemaparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul peningkatan disiplin waktu peserta didik melalui kegiatan to-do list di SD Negeri Bibis Luhur 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Katerina Eka Ratnasari SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Gini untuk waktunya dan terima kasih sudah bersedia menjadi moderator. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, sehat, luar biasa. Baik, sehat, luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Setio Nugroho selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bibis Luhur 1. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Dewan Guru semuanya dari SD Negeri Bibis Luhur 1. Terima kasih atas waktunya bersedia menghadiri seminar saya hari ini. Baik, sebelumnya kita mau tepuk-tepuk sebentar ya. Kalau saya bilang tepuk, 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 semuanya tepuk, 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 prak, prak, prak. Kalau saya bilang siap, 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 yes, yes, yes. Nah, ya kita coba dulu. Tepuk, tepuk, tepuk. Siap, siap, siap. Tepuk, tepuk, tepuk. Siap, siap, siap. Tepuk siap. Tepuk siap. Aku siap. Gitu ya Pak Ibu. Sudah semakin ngantuk apa semakin siap? Oh, semakin siap. Oke, baik. Langsung kita mulai saja. Seminar ini adalah dalam rangka kegiatan yang harus diikuti oleh kami para P3K dalam rangka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ini kurang lebihnya biodata saya, nama Katerina Ratnasari dan seterusnya. Oke, lanjut saja. Nah, hari ini tujuan dari pelaksanaan seminar ini adalah untuk memberikan gagasan atau
atau ide dari saya selaku P3K mengenai program yang akan saya fokuskan dan saya ambil selama 5 tahun saya menjabat sebagai salah satu P3K di SD Negeri Lubis Luhur 1. Kemudian dikaitkan atau harus dihubungkan di mana program itu harus mendukung visi dari Kota Surakarta, di mana visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu juga harus bisa mendukung visi dari SD Negeri Lubis Luhur 1, di mana visi SD atau visi sekolah kita adalah terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi yang berlandaskan iman, takwa, berbudi luhur, dan berwawasan lingkungan. Oke, jadi identifikasi isu yang saya ambil adalah masih banyaknya peserta didik di mana mereka di dalam mengerjakan tugas itu selesainya belum sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh guru. Lalu isu yang kedua adalah perlunya peningkatan kesadaran peserta didik bahwa ketika mereka melakukan kegiatan, aktivitas atau menyelesaikan tugas itu harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan supaya semuanya tidak mengganggu yang aktivitas yang lainnya. Dan isu yang ketiga adalah perlunya peningkatan kesadaran peserta didik untuk lebih teratur ketika mereka tidak hanya di sekolah, ketika mereka dijagai atau dibimbing oleh gurunya, mungkin mereka bisa lebih teratur karena ada yang mengarahkan. Tapi ketika mereka di tempat lain, ternyata masih banyak yang belum teratur dalam melakukan aktivitas keseharian mereka. Oke, lalu berdasarkan identifikasi tersebut, akhirnya saya mengambil isu yaitu kurangnya disiplin waktu dalam diri peserta didik. Gagasannya akhirnya langkah yang saya coba ambil atau rencana untuk diambil adalah metode pembuatan to-do list untuk meningkatkan disiplin waktu peserta didik. Pada akhirnya saya mengambil judul untuk laporan seminar saya adalah peningkatan disiplin waktu peserta didik melalui kegiatan to-do list. Jadi to-do list itu adalah kegiatan sehari-hari yang sudah direncanakan atau dijadwalkan dengan bimbingan orang dewasa, misalnya dengan bimbingan guru ataupun orang tua, sehingga ketika anak tersebut sudah melakukan atau sudah melewati tugas itu, mereka bisa menandai dengan memberikan checklist atau memberikan warna yang berbeda dari yang lainnya. Ketika mereka belum, maka biarkan saja dan bisa dilanjutkan kembali. Kontribusinya adalah ketika seorang anak itu sudah disiplin, utamanya disiplin waktu, maka dengan berjalannya waktu mereka anak-anak semuanya akan lebih membentuk karakter, memiliki karakter yang sudah terbiasa teratur dalam hidupnya. Mungkin awal-awalnya semuanya harus ditata dulu, harus di checklist dulu, harus dituliskan dulu apa yang harus dikerjakan, A, B, C, dan seterusnya. Tapi ketika sudah terbiasa, maka anak itu akan melakukan aktivitasnya dengan kesadaran penuh bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dan kontribusi terhadap visi Kota Surakarta, anak yang seperti itu di kemudian hari nanti ketika mereka dewasa, saya percaya bahwa anak itu akan menjadi anak yang tangguh, gesit, kreatif, dan juga berbudi luhur. Pada akhirnya memiliki wawasan yang luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah rencana kerja saya. Yang pertama adalah melakukan komunikasi dengan
orang tua terkait kegiatan yang biasa anak-anak lakukan sehari-hari di rumah. Jadi saya bisa tahu anak itu melakukan apa saja di rumah. Kalaupun tidak ada orang tua, orang dewasa lainnya. Begitu. Kemudian dari itu nanti saya juga tidak hanya dengan orang tua, tapi saya juga bertanya kepada anak-anak. Biasanya kamu ngapain kalau pulang sekolah? Kamu malam belajar tidak? Kamu di rumah belajar dengan siapa? Contohnya seperti itu. Dengan dua kegiatan itu saya bertanya dengan orang tua, saya bertanya dengan murid. Pada akhirnya saya menentukan tujuan dari kenapa saya harus membuat list kegiatan yang harus dilakukan anak-anak setiap harinya. Oke, terus yang kedua, menuliskan identifikasi tugas dan kegiatan. Jadi skala prioritas yang anak-anak harus lakukan, harus tulis dulu, harus selesaikan dulu. Tidak semuanya harus diselesaikan saat itu juga, tapi menggunakan skala prioritas atau yang dianggap penting dulu yang dilakukan. Kalau memang bisa ditunda dulu. Gitu. Dengan cara membuat daftar, kemudian daftar itu diberikan periode waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, lalu rencana yang ketiga adalah setelah wawancara dengan orang tua, dengan anak, membuat daftar. Kemudian saya membuat jadwal perencanaan waktu, list yang harus dikerjakan anak atau peserta didik. Nah, tahapan kegiatannya pada tahap ini saya harus berkonsultasi dengan mentor saya terkait jadwal yang akan saya susun, apakah ada masukan, ada tambahan dan sebagainya. Kemudian selain itu ketika sudah berkonsultasi, maka saya bisa memfiksasi atau memastikan jadwal hasil dari kesepakatan saya dan mentor saya. Kemudian harapannya adalah jadwal itu dapat akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat adalah melakukan sosialisasi kepada peserta didik terkait kenapa kamu harus membuat list kegiatan yang harus kamu selesaikan setiap hari, melalui menjelaskan kepada mereka bahwa penting bagi mereka sejak dini untuk bisa mengendalikan, mengatur waktu dengan baik sejak kecil mungkin atau sedini mungkin. Lalu yang kedua, setelah mereka mengerti, oh kenapa aku harus disiplin waktu, kenapa aku harus bangun jam 5 dan kenapa aku harus tidur jam 9, ketika mereka sudah tahu itu, kemudian mereka membuat daftar semua tugas yang bisa mereka selesaikan pada periode minggu atau periode tertentu. Tapi di awalnya saya akan ambil pada periode 1 minggu terlebih dahulu. Nah, pada tahap ini saya melakukan atau menyesuaikan dengan visi misi berakhlak dan visi misi Kota Surakarta, khususnya akuntabel dan kolaboratif. Yang kelima adalah tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi terkait list kegiatan sehari-hari yang sudah dilakukan siswa dan juga melakukan pembaharuan. Jadi list tersebut yang sudah dibuat sebelumnya itu sifatnya tidak tetap, bisa dirubah tergantung kebutuhan dan kondisi setiap anak dan kondisi lainnya yang mempengaruhi. Ini tahapan kegiatannya adalah melihat uraian tugas yang dilakukan sebelumnya. Kalau memang belum selesai, harus diselesaikan dulu. Kemudian melakukan pembaharuan dari hasil yang sudah didapatkan. Jadi sebagai guru, mengevaluasi pekerjaan siswa tersebut. Nah, dari sini kontribusi terhadap visi misi adalah menerapkan sikap adaptif atau menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan. Ini kira-kira kurang lebih kegiatannya seperti ini. Anak-anak menulis daftarnya
lembar tulisnya sebenarnya seperti ini, tapi sifatnya terserah atau fleksibel ya, karena yang penting muatannya intinya sama. Untuk modelnya monggo bebas. Ini dikerjakan atau ditulis anak-anak mereka menulis kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, kesimpulannya adalah mengisi kegiatan to-do list bertahap dan dilakukan pembaharuan secara berkala diharapkan mampu memberi pengaruh terhadap peningkatan disiplin waktu peserta didik. Selain itu juga sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Ketika anak sudah disiplin waktu, niscaya mereka juga akan memiliki kemandirian di dalam hidupnya, karena sudah terbiasa semuanya tidak usah diingatkan dan diatur, tapi sudah sadar sendiri. Lalu jika dikaitkan dengan visi Kota Surakarta, seorang anak yang sudah memiliki disiplin waktu, nanti ketika mereka dewasa, mereka bisa menjadi salah satu harapan untuk bisa membangun Kota Surakarta menjadi kota yang lebih baik lagi di berbagai bidang. Untuk visi sekolah, diharapkan nanti peserta didik bisa memiliki prestasi yang baik. Kalau misal mereka contohnya disiplin belajar, otomatis nanti biasanya prestasinya juga akan mengikuti. Jadi diharapkan dengan dimulai dari disiplin waktu, prestasinya mengikuti, akhlak atau ketaatan ibadahnya mengikuti, dan hasilnya juga mengikuti. Gitu. Jadi harapannya adalah dengan adanya lembar kerja atau kegiatan to-do list melatih peserta didik untuk terbiasa berperilaku disiplin waktu melalui kegiatan yang dilakukan teratur dan runtut. Oke, demikian saya rasa pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Begini selaku moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah mendengar pemaparan dari Ibu Katerina. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Katrin, kami persilakan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya, Bu Katrin. Di sini saya mau bertanya, bagaimana pengaruh disiplin waktu peserta didik terhadap capaian visi Kota Surakarta? Terima kasih. Baik, Ibu Suningsih, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Untuk bagaimana kaitannya disiplin waktu terhadap dukungan untuk mengembangkan atau mencapai visi Kota Surakarta adalah, saya meyakini seorang anak yang punya disiplin waktu dari kecil, ketika mereka dewasa, mereka akan bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, selesai, dan bertanggung jawab. Nah, perilaku yang seperti itu akan membuat anak tersebut ketika dia dewasa ataupun dia sudah bekerja akan menjadi seorang karyawan atau pegawai yang memiliki andil di pekerjaannya, di kantornya. Nah, ketika dia sudah bisa melakukan tugasnya di kantor, suatu saat pasti dia bisa yang namanya mengembangkan atau memajukan kota, misalnya di bidang ekonomi atau di bidang pendidikan atau di bidang pariwisata yang paling sering ditemui, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Sudah tidak ada. Nah,
Mohon maaf, saya ingin menambahkan sebentar, tadi saya ada yang terlewat. Untuk rencana kerja menengah tadi sebelum saya paparkan nih. Jadi untuk rencana kerja menengah yang tahun pertama saya akan menerapkan kegiatan to-do list ini di jenjang kelas 4 karena saya adalah guru kelas 4. Kemudian yang hasil yang dicapai adalah tercapainya atau tersedianya kegiatan aktivitas siswa yang runtut pada siswa kelas 4. Lalu tahun kedua saya akan menerapkan lembar kerja to-do list ini pada siswa satu fase dengan saya. Kalau masih di kelas yang sama artinya di kelas 3 dan 4. Hasilnya adalah tersedianya aktivitas yang runtut dari siswa fase B atau kelas 3 dan 4. Pada tahun yang ketiga saya akan menerapkan lembar to-do list ini pada siswa kelas lain di satu sekolah. Artinya semoga bisa mencapai satu sekolah. Jadi harapannya nanti mudah-mudahan siswa satu sekolah Bibis Luhur 1 bisa lebih meningkat lagi kedisiplinan waktunya. Lalu yang keempat adalah adanya penghargaan atau apresiasi dari semua siswa yang sudah menunjukkan perbaikan atau peningkatan dalam hal disiplin waktu. Hal itu dilihat dari list-list yang sudah mereka centang atau mereka selesaikan. Yang kelima atau tahun kelima adalah melakukan penyebaran kepada pihak lain atau masyarakat umum terkait kegiatan atau praktik yang sudah saya lakukan dan semoga menjadi praktik baik untuk yang lainnya. Begitu saja, terima kasih. Demikian pemaparan dari Ibu Katri yang sangat bermanfaat bagi kita juga. Untuk acara selanjutnya adalah penilaian dan saran dari mentor kepada Ibu Ilvanur Izati SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak Setio Nugroho selaku Kepala Sekolah SDN Bibis Luhur 1 serta Ibu Katrin selaku pemapar dalam seminar hasil pada siang hari ini, serta Bapak Ibu guru SDN Bibis Luhur 1. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku mentor dari Ibu Katerina ingin sedikit memberikan tanggapan dan masukan tentang hasil kerja yang sudah beliau lakukan. Sedikit mengulas. Tadi Bu Katrina sudah memberikan rencana kerja dan hasil kerja yang telah beliau laksanakan. Jadi beliau mengidentifikasi isu, ada masih banyaknya peserta didik yang belum bisa sesuai jam yang ditentukan pada saat mengerjakan tugas, serta perlunya peningkatan kesadaran peserta didik untuk lebih teratur dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan isu yang diidentifikasi yang ketiga adalah perlunya peningkatan kesadaran peserta didik untuk melakukan kegiatan, aktivitas maupun menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dari berbekal identifikasi itu, beliau akhirnya mengangkat isu yang intinya adalah kurangnya disiplin waktu dalam diri peserta didik. Masya Allah,
tema ini adalah tema yang bagus sekali. Mungkin tidak hanya untuk kelasnya Bu Katrin aja, nanti bisa juga ini masukan Bapak Kepala Sekolah. Gagasan ini bisa kita terapkan juga di kelas-kelas lain. Jadi ibaratnya apa yang sudah menjadi gagasan yang diangkat ini bisa ditindaklanjuti untuk seluruh murid di SDN Bibes Luhur 1. Ya, itu. Yang selanjutnya mengenai hasil kerja dan rencana kerja dan hasil kerja. Maaf Bu Katrin, ini mungkin ada sedikit masukan yang saya berikan. Ya. Tadi Bu Katrin sudah bagus sekali tentang pemaparannya tentang rencana kerja atau tahun kerja dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu sudah runtut apa yang sudah beliau rencanakan dan laksanakan. Tetapi di sini ada spesifikasinya tentang disiplin. Jadi yaitu tentang metode pembuatan to-do list. Ya. Pada metode pembuatan to-do list itu ada tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Seperti yang pertama kali adalah sebelum membuat to-do list itu melakukan komunikasi dengan orang tua terkait kegiatan yang biasa dilakukan peserta didik di rumah untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, pada tahap ini Bu Katrin ya sampai selanjutnya sampai ke berapa ya ini ya? Kalau nggak salah melakukan evaluasi terakhir ya sampai kelima melakukan evaluasi dan pembaharuan kegiatan secara berkala. Jadi dari kegiatan metode to-do list itu saya belum menemukan periodenya. Jadi ngapunten aja, seumpama kita membuat sebuah rencana, ya tahapan-tahapannya itu alangkah baiknya ada sebuah target atau waktu pencapaiannya. Jadi lebih spesifik lagi ke to-do-nya. Jadi tidak hanya disiplin Pak panjenengan membuat metode to-do list. Jadi ibaratnya kegiatan yang panjenengan susun itu spesifiknya waktunya kapan atau kegiatan ini ini minggu pertama. Setelah itu ada kegiatan yang kedua, menulis identifikasi tugas dan kegiatan dengan skala prioritas. Itu membuat daftar, wujudnya ya, kegiatannya membuat daftar semua tugas dan kegiatan yang harus mereka selesaikan dalam minggu atau periode tertentu. Nah, ini kan hubungannya dengan disiplin, dengan waktu. Jadi alangkah baiknya ditentukan sekalian Bu Katrin. Jadi, ini anak-anak membuatnya pas tahapan pertama, kegiatan pertama itu di minggu pertama sampai minggu kedua atau seperti itu atau seterusnya. Jadi kita bisa melihat di endingnya nanti, kita bisa melihat progresnya sampai di mana. Ya, jadi nanti ada batasan-batasan yang nantinya bisa kita evaluasi bersama. Apakah metode yang panjenengan gagas ini berhasil atau tidak? Atau kita refleksi, alangkah baiknya seperti apa nantinya untuk tetap bertujuan untuk meningkatkan disiplin anak-anak. Mungkin itu yang dari saya Bu Katrin. Yang selanjutnya adalah untuk penanaman disiplin ini sangat bagus sekali karena bagaimanapun kita di sini adalah di pendidikan. Jadi anak-anak setingkat sekolah dasar itu memang perlu untuk penanaman disiplin sejak dini. Karena apa? Karena ibaratnya disiplin itu adalah 50% dari kesuksesan. Kita berharap anak-anak yang sudah terbiasa disiplin sejak dini, dia akan teratur, dia akan mempunyai tanggung jawab yang tinggi, sehingga dia bisa mempersiapkan masa depannya untuk bisa bersaing dengan teman-teman yang lainnya.
Mungkin itu Bu Katrin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Katrin ada tambahan lagi? Dan terima kasih Bu Ilva untuk masukannya, nanti akan saya perbaiki. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, kita telah memasuki di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam memandu acara ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.